Skibidi dop dop dop. Kiat. Sendirian aja mbak. Kenapa ya? Kamu pasti salting ya? Di RIS sama orang Sigma. Bad. Skibidi. Best of the best. Sigma. Talking a lot. Yapping. Generasi milenial ke bawah pasti nggak bakal ngerti nih si Ade ngomong apa. Jadi gini om, tante, ini tuh bahasa khasnya Gen Alpha. Adik-adik yang lahirnya di tahun 2012 ke atas. Uniknya generasi Alpha adalah mereka lahir full di eranya digitalisasi. Kalau Gen Z kan masih di masa-masa transisi lah ya. Nah, di sini kita akan lihat nih, gimana sih aksesibilitasnya anak-anak Gen Alpha ini berpengaruh sama perilakunya mereka. Sebelumnya, kita coba dengerin dulu nih kalau dari sisi orang tua yang mengasuh Gen Alpha ini gimana ya? Pernah sih. Iya, saya memberikan kesempatan. Dia sih udah mulai main internet sejak umur 3 tahun ya. Kasih sih, cuma ya ada waktunya. Jadi nggak seharian pakai gadget gitu. Ya sih paling ya dia pas waktu istirahat aja, dia sebentar pulang sekolah. Udah gitu kan dia tidur siang kan. Habis itu kan dia ngaji juga sorenya, jadi cuma sebentar aja. Kalau batasan screen time biasanya kan saya merasa juga dia sekolahnya padat ya. Dari pagi sampai siang, kadang sampai sore. Jadi saya memberikan kebebasan anak saya untuk maksudnya lebih, kalau di rumah tuh dia lebih bisa rileks gitu. Mungkin jeda aja, paling kayak belajar untuk malam aja sih. Kalau zaman sekarang ya gitu ya, mungkin udah kenal gadget, jadi apa-apa gadget gitu kan. Sedikit-sedikit ya tahulah online gitu ya. Jadi nggak kayak zaman dulu, taunya cuma buku cerita kayak gitu-gitu aja sih. Nih ya, kalau menurut saya kan usia itu batas usia kan ada beberapa ya. Kalau anak umur saya tuh justru tidak ada boundaries antara orang tua dan anak gitu. Dan anak zaman sekarang tuh kayak ngomong anjing gitu kan. Anjing, monyet tuh gampang banget nyebutin itu. Bahkan kayak sama saya sendiri, dia tidak respect dengan orang tua. Kalau yang dalam segi apa nih? Pendidikan atau Iya, apa? pendidikan. Ketergantungan gadgetnya sih. Ketergantungan ya. Ketergantungan gadget. Kalau dulu gimana Pak? Kalau dulu kan kita lebih ke sering kayak kerja kelompoknya, atau kita sering lebih interaksi sama gurunya apa. Kalau sekarang tuh kayaknya sih gurunya juga pun memberikan soal-soal ya berkaitan dengan online kayak gitu ya, gadget gitu. Selamat datang di Urban Diary, tempatnya kita ngomongin hal-hal seputar perkotaan nih. Dan hari ini kita akan ngomongin topik yang berjudul Gap in the Alpha. Apa itu Gap in the Alpha? Gap in the Alpha tuh singkatnya, ya kan Gen Alpha ini kan generasi yang lahir full di era digitalisasi gitu kan. Dan kita mau lihat nih, gimana aksesibilitas mereka terhadap gadget dan internet itu berdampak sama caranya mereka bersosialisasi mungkin, caranya mereka bermain, berkomunikasi, dan juga dalam pendidikannya mereka apakah berdampak dan lain-lain gitu. Kita akan tanya-tanya langsung nih sama bintang tamu kita hari ini. Kita udah kedatangan 2 guru yang mengajar di Gen Alpha nih, yang udah tiap hari berkontak langsung sama Gen Alpha. Ada Ibu Kodria dan Laushe Elisa. Tepuk tangan dong. Wih, asik nih ada penonton bayaran hari ini. Oke, Ibu Kodria dulu mungkin boleh perkenalan Ibu. Ya, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kodria dari SDN Curug Sangereng. Pengalaman mengajar saya dari tahun 2006 sampai sekarang. Jadi saya cukup lumayan lama di SDN Curug Sangereng itu. Yang disebut pengalaman mungkin harus berpindah-pindah, tapi saya menetap di SDN Curug Sangereng itu sejak tahun 2006. Terima kasih. Senior. 2006 tuh saya aja baru 1 tahun itu Bu. Ibu udah ngajar.
Itu berarti bukan Gen Alpha doang ya, Bu Kodria tuh berarti udah dari Gen sampai Z ya? dari Gen Z Iya, berarti udah saya bilang udah dari Gen milenial, Pak. milenial malah ya kayaknya Gen ya. Z. Milenial. Ya nanti kita nanti lah. Oke, Lausya Elisa boleh Ya, perkenalan. halo semuanya. Perkenalkan, aku Lausya Elisa. Aku mengajar memang khusus di bahasa Mandarin. Aku ngajar mulai dari tahun 2016. Pertama itu di Sekolah Mutiara Bangsa 2. Terus berpindah lagi sampai sekarang aku ada di Kingdom School di Lipo Karawaci dan sama di tempat khusus Mandarin di daerah Alam Sutra. Jadi aku ngajar dari TK sampai SMA. Jadi tapi sepertinya mungkin Ibu lebih banyak ya bertemunya ya. Tapi so far memang kita juga udah ketemu sih sama Gen Alpha dan Gen Z itu ya. Itu aja. Terima kasih. Oke, jadi sama nih Lausya Elisa juga udah bertemu bahkan dari Gen Z karena umuran aku juga yang termasuk Gen Z 2016 tuh kita masih SD ya. Kita masih SD ya, 2016 kayaknya. Oke, langsung masuk pertanyaan aja nih, mungkin untuk Ibu Kodria dulu. Apa sih Bu perbedaannya dari udah Ibu ngajar 2006 sampai sekarang 2024 itu udah 28 tahun. Benar nggak Bu? 18 tahun. Oke. Tua Ibu banget saya kan kayaknya. udah ngajar 18 tahun. Itu gimana Bu perbedaannya? Tolong diem ya, tolong ya. Kru-kru nggak usah pada ketawa ya. Oke, gimana Bu perbedaannya? Saya jelasin dari zaman Gen Z dulu apa langsung ke Alpha? Boleh perbedaannya dari Gen Z dulu gimana cara mereka mainnya atau berpendidikannya itu gimana Bu perbedaannya sama sekarang nih Alpha? Perbedaannya kalau di dalam pembelajaran sebelum 2010 dia masih fokus gitu kan, masih fokus. Saya masuk ke dalam kelas dengan memberikan media cuma berupa gambar yang saya buat, misalkan zaman dulu tuh 2010 udah ke-13 ya, kurikulum 13 kan ya. Jadi saya juga sekolah saya juga belum punya yang namanya proyektor gitu kan. Jadi saya cuma tradisional, saya berupa karton saya buat dari tema hari ini yaitu lingkungan. Saya gambar lah di situ misalkan ada pohon. Mereka cuma gambar seperti itu dengan tanya jawab, kolaborasi, ya mereka sangat senang gitu tanpa adanya menggunakan gadget gitu kan. Nah, berbeda dengan sekarang tuh 2024. Kelas 1 contohnya ya, apalagi dia orang tuanya yang penting bisa kerja, dicokokin sama HP, yang penting dia aman gitu kan. Jadi sekolahnya pun berbeda, cara ngomongnya pun mereka berbeda, kritisnya gitu berbeda gitu kan. Beda dengan zaman dulu masih menganut kalau kata guru A gitu misalnya. Kalau sekarang Bu gini. Jadi Lebih ada pendapat Bu ya. gini. Jadi tutur katanya itu lebih dia luas gitu kan. Memberikan informasi juga bisa jadi dia yang daripada gurunya dia udah tahu gitu kan karena dia udah megang handphone. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi tuh. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari sifat nih, apa yang paling menonjol dari Gen Alpha ini sekarang? Sifat untuk sekarang nih, kebanyakan ya dia sifatnya kayak gimana ya? Jadi nggak kayak menyamakan guru gitu. Kalau dulu kan ketemu guru, selamat pagi Bu gitu kan, gimana lebih sopannya gitu, tutur sapanya, tingkah lakunya agak-agak sopan. Sekarang kayak cuek gitu, kayak sama guru tuh kayak seolah tuh teman dekatnya aja gitu kan. Ibu-ibu kok tingginya segitu gitu kan kasarnya ya. Kalau dulu nggak ada ya begitu. Kalau dulu nggak ada, mau ketemu aja kita ngumpet-ngumpet gitu. Kalau sekarang aduh. Oke, sekarang kita coba ke Lausya Elisa. Kalau misalnya Lausya Elisa di di pembelajaran di tempat sekolahnya mengajar itu gimana Ci? Apa perbedaan signifikan dari anak-anaknya nih? Kalau yang mungkin dari zaman dulu dari Gen Z sampai sekarang yang Alpha ada perbedaan nggak? Ya kalau aku sih nonjolinnya kalau Gen Alpha itu lebih kritis ya Bu ya, benar. Dia tuh sangat kritis banget. Kadang yang kita pun kadang aku bingung ngejawabin mereka lagi gitu. Iya. Karena misalkan kalau kita guru kan udah kayak mengajar sesuai ininya kan yang udah kita bikin FPP gitu kan. Nanti dari pas di prakteknya ntar anak itu kayak bisa nyari pertanyaan lain
kita pun masih oh ya itu jawabannya apa ya gitu. Jadi mereka tuh emang berpikir kritis mungkin karena gadget juga sih gitu kan. Karena gadget itu ngaruh banget sih buat mereka dan sebagian ya itu Bu kalau kekurangannya memang kan mereka rata-rata emang orang tuanya ada yang dua-duanya kerja, ada yang bercerai. Jadi kebanyakan gitu tapi mereka berkecukupan tapi ya seperti itu. Jadi plus minusnya gitu. Jadi dia ya pasti sama gadget tuh bisa seharian tuh mereka hanya gadget aja temennya, kalau enggak mbak, ya gitu kan. Jadi memang kayaknya tuh belajarnya dari gadget aja gitu kan. Nah kalau di sana sih mereka memang gadgetnya memang ngaruh, tapi so far mereka kalau ngomong tuh masih tahu sih dia ngomongnya batasnya tuh kayak ngomong kata yang F words itu mereka udah bilang itu nggak boleh, itu udah itu you ngomong dia bilangnya apa ya bahasa Inggrisnya. Pokoknya kayak ngomong kata kasar gitu, dia bilang tuh nggak boleh. Terus kayak ngomong yang S lah, apalah. Mereka tahu itu dan mereka tahu itu kata tidak baik. Jadi mereka nggak ngomong itu. Terus saya bilang, iya langsung skibidi gitu. Aku bilang, Waduh. apa itu? What is skibidi? Is skibidi langsung cari di Google katanya gitu. Dan aku cari Google dong, gambarnya toilet. apa hubungannya gitu loh maksudnya. Itu tuh artinya tuh jelek lause katanya gitu. Oh, jadi maksudnya lause kayak toilet gitu. Terus dia bilang, terus misalnya lagi kasih tugas sih banyak nih kan, aku kasih latihan-latihan gitu kan. Iya lause sigma gitu, sigma lagi kan. Sigma lagi, apa lagi gitu. Pokoknya bahasa-bahasa itu mereka pakai, padahal mereka juga tahu itu memang kata yang tidak bagus, tapi ya mereka pakai gitu kan. Jadi aku juga kadang bingung gimana mengontrol mereka, masa aku cuma bilang, jangan ngomong gitu lah gitu kan. Ya tetap aja mereka ulangin terus gitu kan. Tapi untuk etikanya emang ya itu sudah beda lah sama generasi sebelum-sebelumnya, apalagi yang anak alpha ini ya. Mereka juga udah lebih kritis, terus ngomongnya juga kadang bisa melebihi pengetahuan dari yang kita tahu gitu kan. Terus tapi kalau segi akademis mereka nggak masalah, no problem. Mereka bisa ikutin sih, mereka nilainya bagus karena memang kayaknya udah standarisasi lah ya. Mereka harus dapet nilai bagus. Mereka kalau 80 itu udah dibilang jelek, nggak boleh 80. Terus 90 aja dibilang itu masih kurang bagus gitu kan. Jadi aku kadang agak bingung nih, dari prestasinya oke, tapi dari segi attitude-nya tuh sebenarnya kurang. Ya seperti itu sih, perbedaannya jauh. Berarti Cukup jauh lah ya. kalau yang masih Gen Z masih sopan gitu ya, masih takut, masih ada takut, respect. masih respect dan gitu. Ya. Gen Z. Gen Z, iya respect ya. Iya Tapi betul. kalau Ibu Ria di SDN Curug Sangareng gimana mainnya tuh masih banyak yang main bareng, main petak umpet, main benteng gitu. Apa udah sama nih main HP aja? Yang namanya saya di perkampungan ya masih tradisional itu masih melekat banget gitu. Apalagi untuk gerobak sodor kayak gobak sodor gobak gitu sodor. ya. Oh, masih ada ya main Terus gobak sodor ya? masih ada gitu kan. Apalagi kalau main bola segala macam kayak gitu udah zaman kesini kan. Itu kelas 1 sampai kelas 6 kalau di saya itu kalau disuruh main, apalagi sekarang kelas meeting ya. Seneng banget itu kalau disuruh main kayak gitu. Gobak sodor, main apa sih kayak congklak kayak gitu. Oh, masih banyak main gitu ya? Main catur. Emang kita disediain gitu. Soalnya kan setiap bulan Maret itu suka ada perlombaan gitu kan. Perlombaan catur juga. Pokoknya permainan tradisional gitu kita lombain. Jadi kalau mayoritas masih ala-ala tradisional gitu. Kalau di Kingdom School gimana? Kalau di Kingdom sih mereka juga main tradisional, ada di kelasnya dikasih congklak. Cuman yang kurang tertarik sih. Ada yang tertarik main, tapi ada yang sebagian lebih ke ngobrol-ngobrol di kantin aja sih. Dan mereka juga waktu istirahatnya nggak lama sih, cuman 20 menit ya. Makan aja udah selesai berapa menit ya gitu kan. Gitu kalau untuk main itu sekolah udah sediain sih, mungkin karena kurikulum pemerintah kan memang mewajibkan kan untuk kenalin mainan tradisional, ada itu taplak apa yang kaki-kaki taplak itu apa namanya gunung, taplak meja, ya, yang gunung kayak ya gitu. Itu juga ada, tapi ya bisa matematika udah dibikinin tuh di apanya di lantai lorong sekolah kan. Tapi kalau aku lihat-lihat sih awalnya pada exciting tuh main tuh. Lama-lama bosen berapa minggu kemudian udah gak ada yang mainin lagi. Seruan Roblox kata dia. Jadi malas itu kali. Iya kayak gitu. Tapi tapi kalau misalnya kita lihat dari kemampuan linguistiknya nih, bagaimana mereka berbahasa gitu. Kalau misalnya di
tempatnya Lausya Elisa gimana? Mereka banyakan pakai bahasa Inggris kah atau sorry itu sekolahnya internasional nggak? Nasional plus. Nasional plus. Tapi tetap English sih jadi emang English sih mereka. Kan banyak nih sekarang Gen Alpha tuh ada yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu, malahan kan kayaknya adik sepupu aku aja ada tuh yang Gen Alpha 2 bahasa Indonesianya mandek banget. Jadi bahasa Indonesianya sepatah-patah gitu. Kalau di tempat Lausya gimana? Mereka emang sehari-hari pakai bahasa Inggris kah dan kemampuan bahasa Indonesianya gimana? Iya, kalau beberapa memang ada yang kayak kamu gitu bilang, ada yang Indonesia nggak tahu. Terus kalau aku kan emang Inggrisnya nggak bisa ya, aku separuh-separuh campur-campur kan. Aku sempat ada ngomong kata apa ya? Kamu bacanya jangan sepatah-sepatah. Dia nggak ngerti apa itu sepatah-sepatah. Aku juga bilang Inggrisnya sepatah-sepatah apa? Dia nggak tahu tuh sepatah demi sepatah tuh dia nggak tahu artinya apa. Terus apalagi ya, emang beberapa gitu, tapi beberapa juga enggak sih. Beberapa ada yang masih tahu. Cuman kalau bahasa Indonesia yang ya zaman-zaman kita sekolah dulu mungkin mereka kurang kenal ya, mereka lebih kenal bahasa baku, kalau nggak bahasa Inggris udah gitu. Kalau bahasa yang sehari-hari kayaknya mereka malah lebih jarang denger gitu, kayak sepatah-sepatah mungkin ya. Jadi gitu, itu sih kemampuan bahasanya. Iya juga sepatah-patah apa bahasa Inggrisnya ya? Iya. Little break. Sepatah-sepatah. Iya. Tapi mereka ngobrol sama teman-temannya juga pakai bahasa Inggris kayak gitu. Inggris. Oke. Kalau di SDN Curug Sangareng gimana? Kalau di SDN Curug Sangiring sih zaman dulu waktu 2006 sampai 2000 masih ada bahasa Sundanya ya. Karena emang masuk 2000 berapa Bu? 2006 2006 masih bahasa Sunda ya? Iya, 2015 juga ya? masih emang ada Sundanya, emang Oh. masuk ke rapot gitu kan. Untuk sekarang itu dihilangkan bahasa Sundanya. Aku Jadi juga ada bahasa pernah Sunda deh. paling bahasa Inggris juga ya hanya pengenalan aja sih, nggak terlalu mendalam. Berarti kebanyakan masih memang pakai bahasa Indonesia Kalau lah ya? kalau untuk sekarang itu dari bahasa Indonesia. Mhm. Zaman dulu emang masih pakai, emang dia harus bisa kan Iya. masuk ke rapot. Iya Terus? tuh, jadi kalau di kekurangannya kalau di ulangan nasional, ujian nasional tuh mereka bahasa Indonesia udah jelek semua. Oh jadi bahasa Indonesia malah jelek nilainya? Iya, kalau remedial mulu tuh mereka suka laporan. Padahal bahasa sendiri ya. Iya. Itu menarik sih, maksudnya gimana nanti kalau misalnya anak-anak yang dari Kingdom School gitu, terus ketemu sama anak-anak SD negeri gitu kan jadinya kagak nyambung ya? Gak nyambung, gak Iya. nyambung lah. Bahasa Inggris sama bahasa Sunda gitu. Maksudnya kalau di Gen Z dulu kan mungkin terpapar sama video-video yang mereka tonton juga mereka kali ya. nonton betul. Itu bahasa-bahasa yang skibidi segala macam itu dari mana? Bukan dari YouTube, bukan dari gadget kan. Oke lah, mungkin segitu aja dulu nih kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Ria dan juga Lausya Lisa. Kita bakal lanjut lagi ngobrol, tanya-tanya sama psikolog terkait dengan topik-topik yang udah kita bahas kali ini. Oke, kalau sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sama 2 guru SD dari tingkatan ekonomi yang berbeda gitu ya sekolahnya. Sekarang kita mau tanya-tanya kalau dari sisi psikologi tuh gimana nih gen-gen alpha ini, gimana sih dampaknya, gimana sih, apa sih penyebabnya gitu-gitu ya, dan terutama dalam pendidikan nih bagaimana gitu ke depannya. Nah, udah bersama kita hari ini Kak Kara. Halo. Selamat datang Kak Kara di Urban Diary, itu nama channel kita. Nama penontonnya Sobat Urban. Sobat Urban dari Sobat Urban Diary. Betul. Oke lah Kak, kita langsung aja lah kayak. Yes. Kita kan lagi bahas tentang gen alpha nih. Aku mau tanya dulu. Aku pernah baca satu komen di TikTok lagi riset-riset nih. Ada yang komen gini, Gen Z. Akhirnya gen alpha merasakan apa yang dirasakan sama Gen Z, yaitu dibully sama generasi sebelumnya. Itu gimana tuh Kak? Maksudnya apakah fenomena itu akan terus terjadi atau memang gen alpha ini tuh generasi yang memang unik gitu? Kalau menurut aku sebenarnya setiap generasi itu unik dan akan lebih unik di mata generasi sebelumnya. Oke. Karena kan berbeda banget. Nah, tapi mungkin perbedaan yang memang secara secara objektif itu nyata banget di gen alpha adalah mereka lahir itu benar-benar ketika teknologi sudah sangat maju. Betul. Itu yang jadi berbeda banget. Itu jadi mereka lahir tumbuh bersama dengan teknologi yang sudah maju dengan begitu cepatnya.
yang membedakan sedikit sebenarnya dengan Gen Z, karena Gen Z pun juga sebenarnya udah seperti itu ya, udah lumayan kayak gitu. Tapi si Gen Alpha ini benar-benar kayak digital navy, the real digital native. Iya. Kalau kita kan Gen Z masih ngerasain Nokia, masih BBM dulu gitu, iPhone aja belum ada gitu-gitu sih. Tapi kalau perbedaannya Gen Alpha nih, apa sih yang paling membedakan, yang paling mencirikan gitu dari sifatnya Gen Alpha? Sebenarnya lumayan banyak ya. Jadi si Gen Alpha ini adalah mereka tech savvy banget gitu. Jadi dari usia sangat dini udah bisa belajar teknologi, udah tahu nih misalnya anak 2 tahun dia udah tahu nih gimana cara memilih video YouTube yang dia suka. Tuh, walaupun sebenarnya kalau dari zaman sebelumnya, enggak itu mah paling cuma refleks doang. Tapi makin kesini makin banyak penelitian yang kayak, oh memang mereka itu cepat sekali belajar teknologi secara mandiri. Tuh. Kemudian juga lebih globally connected gitu. Jadi karena udah borderless nih sekarang gitu. Jadi mereka dari kecil tuh udah nggak ada batasannya gitu untuk bergaul dengan siapa saja, lebih diverse juga dan sebenarnya mereka lebih inklusif dibanding mungkin generasi-generasi sebelumnya. Lagi misalnya kayak sama aku millennials tuh jauh lah. Jauh lebih inklusif, menerima perbedaan, menerima keberagaman. Itu sih terus yang sangat signifikan tuh cepat banget belajar teknologi. Oke. Tapi Kak Kara kan tadi bilang kalau Gen Alpha ini lebih inklusif. Tapi bukannya mereka, ini aku kemarin ngobrol-ngobrol, sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol sama guru-guru gitu. Mereka bilangnya justru mereka ini lebih individualis, Kak. Oke. Iya. Jadi ada, kalau inklusif itu adalah kebalikannya eksklusif. Nah, eksklusif itu adalah menganggap bahwa kelompok aku tuh ya ini lebih eksklusif gitu. Aku hanya bagian dari kelompok ini. Kalau inklusif tuh lebih terbuka, lebih merangkul. Borderless lah ya. Iya, lebih kayak paling gampang gini. Ada teman kita berbagai ras nih. Kalau misalnya inklusif itu lebih terbuka sama ya udah mau dia rasnya apa gitu ya. Kita sama-sama manusia, hanya berbeda aja. Atau misalnya sama kelompok-kelompok tertentu. Misalnya teman-teman yang punya kebutuhan khusus. Mungkin kalau misalnya dulu zaman aku nih atau zaman orang tua aku tuh kayak mereka kok beda ya sama kita gitu. Kurang atau ada yang lebih, ada yang kurang. Nah kalau teman-teman yang Gen Alpha tuh sekarang tuh lebih yang ya mereka berbeda aja gitu. Tapi gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Nah kalau tadi kamu bilang tentang individualis itu memang mereka lebih individualis. Tetapi ini menariknya nih Ananta. Sebenarnya yang dibilang Gen Alpha itu lebih individualis itu gak sepenuhnya benar. Karena justru sebenarnya mereka lebih senang untuk lebih banyak bersosialisasi. Nah, apa yang terjadi kalau fakta di lapangan itu lebih banyak individualis? Itu bisa jadi karena kesempatannya itu gak terlalu banyak. Kesempatan untuk mereka latihan, caranya temenan tuh gimana sih? Caranya bersosialisasi tuh gimana sih? Karena kan Gen Alpha ini kan anak yang pas pada pertumbuhan atau pas lahirnya pas pandemi nih. Yang dimana terisolasi. Jadi kan bayangin nggak dari kecil belum sempat ketemu banyak manusia, nggak pernah tahu gimana sih sebenarnya bergaul dengan manusia. Jadi begitu terjun keluar pas pandemi udah kelar, awkward kan, maksudnya kayak gimana ya? Apa ini gitu ya? Apa ini siapa? Bagaimana caranya gitu kan? Tapi sebenarnya kebutuhan untuk sosialisasinya tuh gede banget gitu. Oke Kak, kita loncat lagi sedikit. Kan tadi Kak Kara bilang kalau misalnya mereka nih full nih lahirnya di era digitalisasi, teknologi udah pesat lah. Nah, aksesibilitas mereka terhadap teknologi apakah berpengaruh Kak? Maksudnya apakah mereka akan senjang banget nih di antara kelas ekonomi karena aksesibilitasnya yang berbeda gitu? Iya pastinya ya. Itu kalau misalnya ngomongin kelas sosial ekonomi yang lebih rendah, akses terhadap internetnya, misalnya teknologinya lebih rendah, pasti kebisaan mereka untuk akses lebih rendah. Cuma mungkin aku udah agak belok sedikit gitu. Alih-alih di sosial ekonomi yang lebih senjang mungkin ketika kita masuk ke daerah kali ya.
yang bahkan sinyal aja nggak ada. Oke. Kalau misalnya di sini mungkin mereka nggak bisa aksesnya, kenapa gitu. Karena kuotanya nggak ada. Tapi maksudnya kalau di kota besar udah banyak tempat-tempat yang ada wifi-nya. Sehingga mungkin lebih bisa, nggak terlalu masalah juga aksesnya. Jadi mungkin instead of sosial ekonomi, kalau aku bilang yang lebih, itu senjang, tapi yang mungkin lebih senjang adalah ketika kita masuk ke daerah-daerah yang bahkan sinyal aja nggak ada. Kak Kara kan sering juga nih katanya ke sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana anak-anaknya segala macam. Ada nggak yang benar-benar nggak bisa bahasa Indonesia gitu? Ada. Oke, kalau Ada. gitu nanti dia tumbuh dengan bahasa Inggris dan lain-lain, orang tuanya juga mungkin keluarganya mendorong dia untuk berbahasa Inggris, apakah nanti akan menimbulkan language barrier terhadap orang generasi alpha yang lainnya, teman-temannya yang mungkin yang hanya bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya ya udah seadanya aja gitu. Language barrier pasti ada kemungkinan itu. Tergantung kemudian nanti mereka kerjanya atau bersosialisasinya di daerah mana. Okay. Nah, biasanya yang membuat itu jadi semakin senjang karena ya udah, karena gue nggak bisa bahasa Indonesia, ya gue kan ngobrolnya ya teman-teman gue yang sama dong. Okay. Kayak misalnya komunitas anak-anak international school yang memang full English. Kalau gue nggak bisa bahasa Indonesia, itu kan nggak nyaman ya. Ngapain? Jadi akhirnya memilih buat ya udah kumpul sama teman-teman yang ini. Begitu pula yang ngomong apa sih di bahasa Inggris nggak ngerti gue. Gitu. Ya udah akan ngobrol ya sama yang sama-sama nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah itu yang membuat jadi makin senjang. Apakah mereka akan berkomunikasi? Jangan-jangan bahkan komunikasi pun enggak. Gitu. Ketemu pun enggak gitu. Jadi makin ya udah bumi sama langit aja. Oke. Kemarin juga ada satu yang kalau aku tanya guru-guru SD itu yang paling menonjol dari dia itu emosinya. Emosinya tuh sangat tidak terkendali gitu. Dan juga kasar, nggak tahu gimana caranya bersosialisasi sama orang tua. Ngerasanya sejajar aja sama orang tua tuh nggak ada rasa hormat. Bahkan nggak sedikit yang orang tuanya tuh dikatain pakai kata-kata kasar. Sorry pakai jari tengah dan lain-lain sebagainya. Itu apa yang terjadi? Iya sih, kalau itu tuh banyak kemampuan mengelola emosi dan bersosialisasi. Itu jadi highlightnya juga anak-anak Gen Alpha yang banyak jadi concern lah sama guru-guru dan orang tua. Itu baliknya kalau kita lihat perkembangan teknologi, balik lagi exposure terhadap segala macam itu kan mereka terima. Dan mereka belum punya filter. Jadi nggak ada tuh semua kata-kata kasar, semua bahasa-bahasa yang apapun. Dan kalau misalnya di tayangan sosial media itu kan banyak juga yang menyajikan konten-konten tersebut dengan nuansa yang fun. Yang lebih kayak hiburan. Sehingga anak-anak itu juga nerimanya, mereka belum belajar moral, belum belajar apa-apa, ya nggak tahu gitu. Jadi kalau bisa dibilang mereka lebih kasar, tunggu dulu. Perilakunya emang kasar, tapi mereka ngerti nggak bahwa itu sebenarnya nggak baik? Belum tentu. Yang sering aku temuin juga, ya mereka tuh taunya begitu. Gitu. Mereka nggak tahu kenapa itu nggak boleh ya. Apalagi kalau misalnya, kalau tadi masuk era digital ini, borderless, banyak konten-konten dari negara barat. Budaya barat tuh kan lebih setara ya. Lebih kayak ya udah misalnya manggil orang dewasa pun misalnya kita udah sama-sama dewasa pakai nama kayak gitu. Nah, anak-anak kecil ini yang misalnya belum belajar, belum tahu masuknya informasi itu ya udah kan. Misalnya kosong nih, dikasih masukinnya itu, ya taunya kan itu. Justru menurut aku gak terlalu adil ketika mereka taunya itu, mereka keluarin itu, habis itu disalahin. Loh kan gak ada yang ngajarin kayak gitu. Balik lagi Kak, tentang pendidikan. Apa yang paling membedakan si Gen Alpha ini dari segi pendidikan? Maksudnya dari cara belajarnya kah? Atau dari kemampuan untuk menangkap pengetahuan barunya? Apa yang membedakan dari Gen Alpha ini? Kalau secara umum karena mereka itu lahir dengan teknologi dan mereka terbiasa, Gen Alpha ini lahir dari orang tua yang lebih lebih punya ilmu parenting daripada mungkin generasi sebelumnya, sehingga mereka banyak nanya
Jadi lebih kritis juga sebenarnya. Nah, pola pembelajaran yang lebih sesuai adalah yang memang mengembangkan critical thinking mereka. Jadi beda nih mungkin sama generasi aku sama kamu mungkin ya udah dijejelin ini yang kamu tahu ini ya udah terima aja. Nah ini tuh udah nggak bisa kayak gitu lagi. Gitu. Jadi mereka akan banyak tanya dan justru sebenarnya kemampuan yang diasah adalah kemampuan bertanyanya. Jadi mendidiknya pun bukan lagi dengan udah ya kamu tahu ini ngafalin apa segala macam. Tapi justru misalnya tugas-tugas yang sekarang nih misalnya banyak project itu sebenarnya gunanya buat apa? Supaya mereka riset. Kayak misalnya kalian kan kuliah kan banyak nih riset. Riset kan cari tahu sesuatu, membuat pertanyaan, menganalisa. Nah itu tuh yang dibiasain dari kecil. Oke. Sekarang siapa yang paling berperan besar dalam mendidik mereka ini? Guru kah, keluarga kah, atau lingkungannya kah yang bisa mempengaruhi mereka nih? Either entah kualitas akademiknya kah, atau kemampuan untuk bersosialisasinya, atau etiknya yang tadi kita omongin. Siapa yang paling berperan besar? Kalau misalnya paling berperan mungkin kamu pernah dengar quotes aku lupa persis, tapi it takes a village to raise a child. Jadi membutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak, itu benar adanya seperti itu. Jadi kalau di teori psikologi ada yang namanya teori, lupa lagi aku, tapi tokohnya itu si Bronfenbrenner ini, teori ekologi kalau nggak salah. Jadi untuk satu anak itu yang berpengaruh sama dia tuh ada banyak lingkaran. Lingkaran yang terdekat tuh memang keluarga. Keluarga inti itu yang terdekat, yang paling bersentuhan dengan mereka. Jadi kalau dibilang peran keluarga itu sangat besar terhadap pendidikan anak. Tapi apakah itu yang paling besar? Kalau cuma keluarga doang, nggak ada dukungan dari sekolah, nggak ada dukungan dari lingkungan, nggak ada dukungan dari ya lingkungan anak itu tuh juga terbatas juga. Gitu. Jadi kalau misalnya apa yang paling besar, aku rasa ya kalau mau ideal ya memang seluruh aspek yang berhubungan dengan anak itu ya saling mendukung. Oke, komplementari ya. Yes. Oke, mungkin segitu aja lah untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Kara atas kesediaannya. Kita akan lanjut lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Sobat Urban yang sudah menonton. Dadah.